ke dalam neraka. Gara-gara apa? Menyakiti tetangga. Pegang satu. Saya tidak akan banyak-banyak 3 nasihat Rasulullah saja, tapi di bagian tetangga saya sedikit perpanjang, Bunda. Karena kita hidup bersama tetangga. Ini ada hadis, Bun. Ayahanda dengar dan simak baik-baik. Tetangga ini luar biasa. Ada orang yang ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, tapi tetangga itu nyakitin saya. Nyakitin gimana? Suka buang sampah di depan rumah saya. Buang sampah di tempat saya, buang sampah di tempat saya. Sudah bilang, jangan buang sampah di sini. Rasulullah bilang, sudah dinasehatin, sudah ya Rasulullah. Coba sekali lagi bilang lagi. Punten, jangan buang sampah di sini dong. Ini kan tempat saya. Diam tetangganya. Besoknya ditaruh lagi sampahnya. Ya Rasulullah masih begitu. Bilang lagi yang sabar. Tolong dong jangan buang sampah di sini. Ini kan rumah saya. Masih saja di situ. Apa kata Rasulullah? Sudah dinasehatin, sudah. Begini. Besok. Apa yang ada di rumahmu keluarkan, taruh di tengah jalan. Taruh di mana? Di tengah jalan. Biar orang lalu lalang lewat terhalang dengan? Bukan. Terhalang dengan apa? Barang yang di rumahnya. Apa yang di rumahnya? Ada meja makan, taruh di tengah jalan. Jadi misalnya ini rumahnya, ini jalan. Apa yang ada di rumah ini? Kursi taruh di tengah. Apalagi kipas angin taruh di tengah. TV taruh di tengah. Apalagi kasur taruh di tengah. Semua taruh di tengah. Orang-orang pada lewat nggak? Kalau ada tetangga naruh lemari, TV, kulkas di tengah jalan, orang pasti lewat nanya nggak kira-kira? Pasti nanya. Bang, ini kenapa naruh di sini? Ada apa bang? Ini kenapa lemari taruh sini? Kenapa kasur ditaruh sini? Kenapa kursi ditaruh di sini? Ya Rasulullah, nanti kalau tetangga saya nanya, orang-orang lewat nanya gimana? Jawabnya gini. Gak tahu Rasulullah yang nyuruh saya mengeluarkan barang-barang keluar. Gara-gara saya ngadu sama Rasulullah punya tetangga yang gak baik. Tetangga mana? Nah ini tetangganya, sambil tunjukin. Bisa dipahami gak Bu, Pak? Akhirnya ditaruh di depan semuanya barang-barang. Setiap orang yang lewat, kenapa kamu naruh barang di sini? Nggak tahu, Rasulullah nyuruh saya untuk naruh-naruh barang di luar. Loh, kenapa? Ya saya kan ngadu sama Rasulullah. Saya punya tetangga nggak baik dan sudah saya nasehatin. Kata Rasulullah, udah keluarin aja barang-barang kamu. Yang nanya, tetangga yang mana? Itu tetangga tuh nggak baik itu. Semua ngelihat tetangga, oh itu tetangga nggak baik nih. Lewat lagi yang lain, jawabannya sama. Oh itu tetangga yang gak baik. Lewat lagi, oh itu tetangga yang gak baik. Akhirnya semua yang lewat tahu kalau tetangganya tidak baik. Akhirnya tetangga itu panas telinganya. Kenapa? Karena diomongin terus, ditunjukin terus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia turun. Bang udah malu saya. Setiap orang nunjukin rumah saya. Katanya tetangga gak baik. Udah masukin. Apa kata orang ini? Maaf, yang nyuruh saya ngeluarin barang tadi siapa? Rasulullah. Maka yang berhak menyuruh saya untuk memasukkan barang juga adalah siapa? Rasulullah. Maka kalau kamu mau bilang sama Rasulullah agar Rasulullah memerintahkan saya memasukkan barang. Maka orang itu datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, ada apa? Ya Rasulullah, itu tetangga saya ngeluarin barang-barangnya keluar. Katanya ini perintahmu ya Rasulullah. Iya, perintahku. Kenapa ya Rasulullah? Kan kamu buang sampah sembarangan. Sudah dinasihatin, kekeh saja buang sampah sembarangan. Ya Rasulullah, saya janji gak bakalan lagi. Kata Rasulullah, memang kenapa kamu minta agar orang itu memasukkan lagi barangnya ke rumah? Malu ya Rasulullah, orang lewat sampai tahu saya yang tidak baik. Sampai orang-orang itu melaknat saya, menghardik saya. Dasar tetangga gak baik. Sampai melaknat saya. Lihat kata Rasulullah apa? Hai fulan, dengarkan. Ini harus dimasukkan ke telinga kita.
Hei fulan dengarkan, sebelum orang-orang yang lewat itu melaknatmu, Allah sudah melaknatmu lebih dahulu. Bisa dipahami Bu, Pak? Orang yang tidak baik kepada tetangga dilaknat sama Allah sebelum tetangganya melaknat. Bahaya Bu. Subhanallah. Camkan baik-baik. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan Rasulullah, ahsini ila jarik takun mu'mina. Anda berbuat baiklah kepada tetangga, maka Anda menjadi orang beriman sempurna. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak termasuk orang yang beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jarah. Siapa saja yang tidak membuat hatinya tenang, itu tidak dikategorikan orang beriman. Yang tidak membuat hati tetangga tenang. Coba Bu, Pak, Ibu misalnya, Bapak misalnya, pergi ke satu tempat, lu tinggal telepon kepada siapa? Tetangga. Bu, punten rumah saya lupa nggak dikunci, tolong kunciin dong. Kalau tetangganya baik. Tapi kalau tetangga nggak baik, helm lupa naruh aja hilang. Iya, sepeda lupa naruh ke dalam aja hilang. Kenapa? Tetangga nggak baik. Bikin tenang. Itu tanda Masya Allah punya iman yang kokoh. Subhanallah. Satu lagi untuk masalah tetangga. Simpan baik-baik ini. Satu lagi untuk masalah tetangga. Rasulullah bilang gini. Saya terjemahkan gini ya. Rasul nanya. Tiba-tiba Rasulullah nanya gini. Tiba-tiba Rasulullah tanya gini. Hei sahabat-sahabat. Menurut kalian mencuri itu hukum haram, kata para sahabat. Haram ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Mencuri itu haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat-lihat kata Rasulullah. Tapi jika ada seseorang mencuri dari 10, bisa dipahami Bu, Pak? Berarti mencuri di rumah tetangga dosanya 10 kali lipat daripada mencuri tempat lain. Jadi kalau mau mencuri di mana? Astagfirullahaladzim, jangan. Ini mah itu mah kepancing jadinya. Ini gambarannya. Jangan motor. Ulangi lagi, jangan dilupakan. Nasihat Rasulullah di bulan Maulid ini kita pakainya. Yang pertama, ayo tadi apa? Ada yang bisa nyebutin nggak? Anak-anakku sini 3 ini. Kalau ada yang bisa di antara ibu 3 saja tadi saya sebutkan. Ini nasihatnya, dikasih hadiahnya brosur umroh. Brosur umroh. Iya, brosurnya minta sama Bang Haji Saipul, kan ada travelnya tuh. Ya, brosur umroh, dikasih hadiah brosur umroh. Kalau ada yang mau tahu brosur, apa brosur itu Bu? Yang di mana? Iya, kan kalau mau haji mau umroh lihat apanya dulu? Brosurnya dulu. Nah, kalau ada bisa jawab dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Brosur umroh. Coba tadi nasihat Rasulullah. Yang pertama apa? Jauhi maksiat maka engkau menjadi ahli ibadah. Masya Allah. Yang kedua, Rasulullah tegaskan mengatakan, ayo tadi apa? Ridholah dengan apa yang Allah berikan. Masya Allah. Yang ketiga, apa lagi? Ya, jangan nyakitin tetangga. Atau kalimatnya, bahagiakan tetangga, engkau menjadi orang yang terbaik imannya. Masya Allah. Satu lagi saya kasih contoh ya tetangga ya Bu. Lihat. Ini Masya Allah. Saya mendapatkan kisah ini dari seorang ulama yang luar biasa. Ceritanya begini. Iya, ini sebagai penutupnya ini ya. Ini sebagai penutupnya. Lihat kisahnya. Ibu bapak, di Dubai itu tidak semuanya Islam. Ada yang tidak Islam juga ya. Ada rumah yang bertetanggaan. Ini kisah nyata. Tetangga ini punya tetangganya atau orang ini punya tetangga agamanya bukan agama Islam. Ya, jadi kan bertetanggaan. Lihat, tetangga yang sampingnya itu hanya itu tinggal. Dan ada rumah tempat buang hajatnya